Kita lanjutkan pembahasan kelas saham lanjutan di hari kedua. Di hari pertama kemarin kita sudah belajar tentang apa itu saham dan bagaimana saham itu diperdagangkan di bursa efek. Nah, hari kedua kita akan membahas tentang hak pemegang saham dan corporate action. Ini penting sekali kalau misalnya kita ingin memegang saham itu dalam periode cukup lama ya, hak dan kewajiban dan apa aja corporate action yang bisa mempengaruhi pemegang saham. Yang pertama yang paling umum dibicarakan dan paling umum dibahas ya, yaitu adalah hak pemegang saham untuk melakukan voting, untuk menghadiri dan mengajukan voting di rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham ini biasanya dilakukan setahun sekali. Kalau rapat umum pemegang sahamnya ini bersifat tahunan, ada juga rapat umum pemegang saham yang bersifat luar biasa ya, di tengah-tengah tahun atau mungkin di perjalanan terjadi sesuatu yang lumayan signifikan sehingga manajer atau direktur dari perusahaan tersebut memanggil pemegang saham untuk memutuskan sesuatu yang sangat signifikan. Nah, keputusan yang signifikan apa yang biasanya diambil dalam RUPS? Yang paling sering itu adalah melakukan pembayaran dividen. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menyenangkan buat pemegang saham kalau ada sisa hasil usaha atau dividen yang dibayarkan ke pemegang saham. Kemudian kalau misalnya ada perubahan aset perusahaan yang cukup signifikan ya, apalagi sampai dilakukan likuidasi atau bubar, itu juga akan melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham. Kemudian hak untuk membeli saham terlebih dahulu ketika perusahaan menambah jumlah saham yang beredar untuk menambah modalnya atau biasa disebut dengan right issue. Nah, ini adalah contoh-contoh corporate action yang bisa dilihat di aplikasi Stockbit ya. Contohnya adalah right issue yang paling atas untuk menambah jumlah saham yang beredar sehingga terjadi peningkatan jumlah modal yang digunakan perusahaan untuk berusaha. Kemudian RUPS, terus ada pembagian dividen. Ini lumayan ya, dividennya Rp18 per lembar saham. Kemudian ada RUPS juga di tahun sebelumnya dan RUPS di tahun sebelumnya lagi. Nah, RUPS itu biasanya ada dua, yang tahunan biasa disingkat dengan RUPST dan RUPS yang luar biasa yang tidak dijadwalkan sebelumnya tapi penting karena ada keputusan yang membutuhkan voting dari pemilik saham. Ya, biasa disingkat RUPSLB. Nah, RUPS itu bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Biasanya kalau offline itu lumayan seru ya. Di perusahaan-perusahaan besar itu kalau offline biasa suka dikasih hadiah tangan ya, dikasih contoh-contoh produk yang dijual oleh perusahaan itu ya, seperti misalnya Unilever, kemudian Ultra Jaya atau perusahaan-perusahaan yang berjualan consumer goods itu lumayan sering memberikan buah tangan atau oleh-oleh ke pemegang saham yang hadir di RUPS. Jadi kalau ada kesempatan untuk RUPS offline, coba deh sesekali datang sehingga bisa tahu apa itu RUPS dan bagaimana jalannya RUPS itu. Kemudian di RUPS terutama yang tahunan biasanya ada pemaparan dari direktur untuk menyampaikan laporan keuangan tahun yang sudah berjalan atau tahun yang sudah lewat. Misalnya RUPS-nya tahun 2023 ini biasanya yang dibahas adalah laporan keuangan tahun 2022. Kemudian ada usulan-usulan yang disampaikan oleh manajemen kepada pemegang saham, misalnya pembagian dividen, kemudian misalnya ada rencana right issue atau rencana stock split atau mungkin perubahan kepengurusan ya, direkturnya berganti atau komisarisnya juga bisa berganti juga. Itu semuanya diputuskan di RUPS. Nah, dividen itu adalah salah satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh pemegang saham ya. Bagaimana hasil usaha yang sudah dilakukan tahun kemarin ternyata terjadi profit dan cashnya cukup banyak sehingga dibayarkan ke pemegang saham sebagai dividen. Biasanya dividen ini dibayarkan di tanggal tertentu. Ada beberapa tanggal yang penting yang perlu teman-teman juga tahu ya. Yang pertama adalah tanggal cum date, di mana tanggal cum date ini adalah hari terakhir untuk teman-teman membeli saham sebelum proses pembagian dividen. Kalau beli sahamnya di cum date dan dipegang sampai akhir hari, biasanya berhak untuk mendapatkan
dividen. Ex-date itu adalah 1 hari setelah cum date. Jadi biasanya kalau dividend hunter itu yang pengen dapat dividen aja, beli pada waktu cum date, dipegang sampai akhir hari, kemudian pas waktu pembukaan ex-date di hari berikutnya itu dijual rame-rame gitu ya. Kalau sahamnya terlalu tinggi, dividennya biasanya pas waktu ex-date penurunan harga sahamnya lumayan signifikan. Jadi harus hati-hati kalau ingin menjadi dividend hunter, jangan-jangan dividennya lebih kecil daripada penurunan harga sahamnya. Kemudian ada payment date, di mana hari pembagian uang ke pemegang saham untuk dividen tersebut. Payment date ini biasanya agak lama dibanding ex-date-nya karena perlu dilakukan rekap, kemudian perlu dilakukan pendataan rekening-rekening RDN yang dimiliki oleh pemegang saham, kemudian dipakai untuk melakukan transfer dari perusahaan atau dari sekuritasnya ke pemegang saham. Nah, kalau right issue adalah penerbitan saham baru, di mana investor itu atau pemegang saham bareng-bareng akan diberikan hak untuk memesan saham barunya dengan tebusan tertentu ya. Dan kalau tidak ditebus ya nggak apa-apa gitu, cuma kalau misalnya memang penawaran right issue-nya bagus ya lebih baik ditebus gitu. Kemudian yang stock split ini adalah bagaimana saham yang biasanya terlalu mahal, misalnya BCA ya waktu itu harganya udah tembus 20.000, kemudian di stock split, menjadi 5 kalau nggak salah waktu itu, sehingga sahamnya bisa sampai 7.000. Nah, biasanya stock split ini tujuannya supaya transaksi yang dilakukan di pasar sekunder itu lebih banyak ya. Kalau misalnya sahamnya mahal banget gitu ya, misalnya kayak ITMG itu harganya sekarang 33.000, jadi sekali beli itu harus 3 juta gitu. Jadi nggak banyak yang bisa melakukan pembelian. Kalau di split, sehingga bisa lebih banyak investor bisa melakukan pembelian. Selain 3 tadi, ada juga yang namanya reverse stock. Reverse stock itu stock splitnya dibalik, dari sahamnya harganya murah digabung menjadi satu sehingga harganya jadi lebih mahal. Ini untuk menjaga nilai harga saham di market jangan sampai turun terus. Kemudian warrant ini biasanya adalah hadiah ke pemegang saham ketika melakukan IPO atau melakukan right issue untuk menebus saham di harga tertentu. Nah, warrant ini sama dengan right issue ya, tidak harus ditebus. Kalau tidak ditebus ya sebetulnya nggak apa-apa. Nah, warrant atau right issue itu bisa diperjualbelikan haknya, sehingga kalau memang nggak mau ditebus ya kalau bisa dijual aja gitu. Kalau terlalu dibiarkan gitu sayang sekali, padahal ada nilai rupiahnya. Tender offer itu adalah kalau terjadi pengakuisisian perusahaan publik oleh pemegang saham pengendali gitu, atau ganti pengendali. Misalnya ada akuisisi dari sebuah perusahaan oleh perusahaan yang lain, kemudian karena akuisisi atau pembelian saham yang sangat besar, diwajibkan oleh otoritas seperti OJK maupun BI untuk memberikan tender offer atau penjualan di harga tertentu secara sukarela oleh pemegang saham yang lain. Biasanya tender offer ini adalah salah satu aksi korporasi di mana pemegang saham yang lumayan besar ya, bisa beberapa persen gitu untuk exit tanpa mengganggu harga sahamnya. Bayangin misalnya kalau pemegang sahamnya itu lumayan besar gitu, sampai 5%, 6%, tidak ada tender offer, langsung dijual di market gitu, itu bisa membuat sahamnya jadi tertekan harganya dan turun signifikan. Nah, karena tender offer ini dilakukan di pasar negosiasi, itu tidak mempengaruhi harga pasar walaupun penjualannya cukup besar. Kemudian bonus, ini kadang-kadang ada perusahaan yang memberikan bonus saham ke pemegang sahamnya. Jadi sahamnya bertambah banyak tetapi tidak perlu dilakukan pembelian ya. Ini gratis ya. Tapi jarang-jarang terjadi, sesekali bisa terjadi. Nah, yang terakhir adalah PUBEX. PUBEX ini tidak termasuk corporate action yang mempengaruhi jalannya usaha, tetapi diwajibkan oleh bursa untuk memberikan transparansi terhadap proses manajemen di perusahaan tersebut ya. PUBEX ini biasanya dilakukan setahun sekali, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Dan wajib dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, biasanya perusahaan tersebut dikenakan teguran. Kita sebagai investor retail, biasanya materi dari PUBEX ini sama pentingnya dengan materi laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan biasanya sangat fokus terhadap
kinerja secara rupiah, secara angka-angka, tetapi kalau Pubex itu biasanya ada business story-nya di situ. Apa yang mereka lakukan tahun kemarin sehingga naik sekian persen, apa yang akan dilakukan tahun depan sehingga harapannya bisa naik sekian persen dan seterusnya, itu materinya ada di Pubex. Kalau misalnya public offerings-nya ini dilakukan secara online maupun offline dan teman-teman ada yang punya waktu luang, ada baiknya untuk mengikuti Pubex sehingga teman-teman bisa lebih tahu lebih dalam bagaimana perusahaan ini dijalankan oleh manajemennya. Oke, itu kira-kira materi kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan. Kita ketemu lagi di materi hari ketiga. Terima kasih.